Yang spesial Tuhan mau taruh hari ini buat pribadi kita. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau kasih sama kita, tetapi saya yakin bahwa hidup kita ini cuma anugerah Tuhan. Tidak ada yang melebihinya. Gereja menyembah Tuhan, ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, terjadi satu connecting dengan Allah kita di sorga, dan Dia melihat setiap hati kita. Dia lihat kehausan kita untuk menyembah Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rindu kita cepat buka Alkitab kita, ya, di dalam khotbah 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-15 kita baca bergantian. Saudaraku yang kekasih, sering kita baca ayat ini. Saya percaya ini sudah tidak asing di telinga kita. Tetapi waktu tadi saya berdoa, saya beritahu, saya doa sama Tuhan, Tuhan beri yang berbeda firman-Mu, karena spesial ini adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus yang boleh datang. Saudara, ketika kita memuji dan menyembah tadi, di situ saya merasakan bahwa hidup ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Hidup saya ini, hidup saudara ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa membantah semuanya itu. Kenapa saudara? Pengkhotbah ini, dia mengatur segala sesuatu itu baik adanya. Hidup kita ini diatur oleh Tuhan bagi yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayat yang pertama dia berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Saya hanya teringat beberapa tahun yang lalu, waktu saya itu terbuang percuma. Waktu saya itu tidak digunakan sebaik mungkin. Coba saudara dan saya renungkan beberapa tahun lalu atau sepanjang tahun ini, apa sih yang sudah kita buat sama Tuhan? Apa sih yang sudah kita kerjakan sama Tuhan? Apa sih yang saudara sudah perbuat menurut saudara itu baik, tetapi belum tentu baik di hadapan Tuhan? Tetapi Alkitab berkata, segala sesuatu itu ada waktunya. Ayat 2 seterusnya, dia berkata ada waktu orang menangis, ada waktu orang tertawa, ada waktu membuang batu, ada waktu orang itu untuk berjaya, ada waktu orang membiarkan kerugian. Tetapi saya mau beritahu, kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Allah melakukan segala sesuatu itu bukan dengan kira-kira. Dia merencanakan sesuatu itu bukan dengan kata insya Allah, bukan kata kira-kira, mudah-mudahan, tetapi dia melakukan segala sesuatu itu waktu yang paling tepat. Amin. Tuhan izinkan melewati cobaan, tapi ketika kita percaya waktu Tuhan itu yang terbaik, mari beri tepuk tangan buat Allah kita. Yang spesial Tuhan mau taruh hari ini buat pribadi kita. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau kasih sama kita, tetapi saya yakin bahwa hidup kita ini cuma anugerah Tuhan. Tidak ada yang melebihinya. Perhatikan baik saudara, waktu ini sementara dipersingkat. Alkitab dengan jelas, kalau waktu tidak dipersingkat, hidup kita yang sudah dikasih kesempatan itu akan menjadi sia-sia. Sekali lagi, Tuhan sementara membuat waktu ini, hari-hari ini semakin dipersingkat. Kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Saya mau kasih jawaban. Kalau tidak dilakukan Tuhan, waktu itu dipersingkat, hidup kita yang cuma karena kasih karunia Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Matius 24 ayat yang ke-22. Waktu tidak dipersingkat hari-hari ini, diperpendek waktu hari-hari ini. Apa kata firman Tuhan?
Dari saudara dan saya yang hidup di bawah kolong langit ini, Alkitab yang katakan tidak ada satupun yang akan selamat. Terus, oh haleluya, amin. Terima kasih. Siapa itu orang-orang pilihan? Coba tengok kiri kananmu. Siapa yang Tuhan maksudkan dari Matius 24 ini? Siapa yang Tuhan mau? Oleh karena saudara dan saya, waktu ini sementara dipersingkat oleh Tuhan. Tidak terasa baru merayakan Natal tahun lalu, tiba-tiba sudah Natal lagi. Saudara, keadaan seperti biasa. Yang bertukang, yang berbisnis di pasar, yang melakukan pekerjaan tani, dia lakukan sehari-hari, tidak terasa. Waktu sementara dipersingkat, bukan berarti dalam satu hari 24 jam, itu dikurangi Tuhan 1 jam, tidak. Waktu tetap 24 jam, tetapi suasana, situasi yang membuat kita ini melihat waktu sementara dipersingkat tanpa kita rasakan, karena ada orang percaya di bawah bumi ini. Haleluya. Allah memperhitungkan kita yang sudah menerima Dia. Pemimpin pujian katakan tadi, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, Bapa di sorga mengirimkan anaknya yang tunggal lewat satu kelahiran 2000 tahun yang lalu di sebuah kandang yang hina. Ini menandakan satu kesederhanaan. Yesus hadir. Yesus tidak terpancing dengan situasi pesta pora, dengan situasi makanan yang melimpah, tapi yang mau Yesus lihat orang pilihannya diperhitungkan Tuhan sehingga waktu ini dipersingkat. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan bersama saya, hidup ini adalah kesempatan. Apa saudara? Ada banyak orang tidak punya kesempatan untuk datang bergereja, beribadah, bahkan memanggil Tuhan. Dia hanya terbaring di rumah sakit dengan begitu banyak ya saudara, jarum di tubuhnya, ada ventilator dan lain sebagainya, hanya berdiam, tidak sadarkan diri, tapi masih hidup. Ini saya mau kasih tahu, kalau kita punya kesempatan, mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Karena akan ada satu kali tidak ada kesempatan lagi untuk kita seperti ini. Mungkin di Manado kita lihat aman-aman, bebas beribadah, tetapi firman Tuhan ya dan amin. Sekalipun orang mencari untuk beribadah, mencari kebenaran firman Tuhan, kata firman Tuhan, mereka tidak akan menemukan lagi. Jadi saya mensyukuri kalau hidup saya ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Hidup saya ini cuma karena anugerah Tuhan. Ada satu kesempatan, amin, satu kesempatan yang Tuhan beri. Tidak panjang lagi waktunya saudara. Kita bukan berada di akhir zaman lagi, tapi kita berada di penghujung akhir zaman. Momentum kesempatan yang ada, beri yang terbaik buat Tuhan. Kesempatan buat apa saudara? Dua hal saja saya mau kasih tahu pagi hari ini. Yang pertama, kesempatan untuk apa sih saudara yang Tuhan kasih sama kita? Yang saya pelajari di sini, kesempatan untuk menerima keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 sudah jelas. Kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan semua itu. Kenapa? Karena hanya Yesus yang sanggup melakukan apa yang Bapa perintahkan. Apa yang harus sebenarnya kita terima itu digantikan sama Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu yang pertama, mari kita raih kesempatan yang Tuhan beri untuk menerima keselamatan itu. Bahkan Alkitab katakan ketika engkau terima keselamatan itu, kerjakanlah itu keselamatan dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan itu. Iman yang Tuhan sudah beri kepada kita, jangan berdiam, tapi latihlah iman kita itu saudara. Hidup
cuma diberi kesempatan sekali. Dan kalau Tuhan izinkan itu, saudara, saya mau beritahu, selagi ada waktu, mari pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Saya kasih tahu di awal tadi, beberapa tahun yang lalu banyak waktu saya terbuang percuma. Saya kurang membaca firman Tuhan, jujur. Saya kurang berdoa. Tetapi ketika kesempatan yang Tuhan beri kepada pribadi saya berkata, Tuhan, saya mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin ada keluarga kita yang masih jauh. Mungkin ada saudara-saudara teman kita yang belum mengenal firman, tapi dia masih diberikan kesempatan. Saya mau beritahu, saatnya kita mulai tangisi mereka. Bukan di saat keluarga kita meninggal kita menangis begitu hebat. Itu tidak ada gunanya lagi, saudara. Itu hanya satu tangisan untuk kita berempati, kita mengingat kebaikan dan kebaikan dia. Tetapi ketika dia masih hidup, mari kita mulai berdoa, menangis di kaki Tuhan, karena satu kesempatan kita berdoa buat mereka.